Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Bagi kaum tradisionalis, Monsignor Lefebvre adalah seorang pahlawan dan teladan yang tindakan serta ucapannya menjadi inspirasi bagi kesetiaan iman terhadap gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tetapi bagi kebanyakan orang Katolik yang mendukung pembaruan Konsili Vatikan II, Monsignor Lefebvre adalah seorang pembangkang fanatik dan keras kepala yang menolak perubahan, seorang skismatik yang memecah belah gereja Katolik, dan tidak jarang sikapnya disamakan dengan bidat Martin Luther. Pada video kali ini kita akan mencoba memahami sikap Monsignor Lefebvre tersebut. Kita akan mulai dengan mengangkat secara lengkap deklarasi terkenal Monsignor Lefebvre pada tahun 1974 yang menjadi dasar untuk memahami seluruh sikap dan tindakannya. Berikut deklarasi Monsignor Lefebvre. Kami berpegang teguh dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kami kepada Roma Katolik, penjaga iman Katolik dan tradisi yang diperlukan untuk melestarikan iman ini, kepada Roma abadi, mempelai dari kebijaksanaan dan kebenaran. Di sisi lain kami menolak dan selalu menolak untuk mengikuti Roma yang condong pada neomodernis dan neoprotestan, yang jelas terlihat selama Konsili Vatikan II, setelah konsili, dan dalam semua perubahan yang berasal darinya. Semua reformasi ini telah berkontribusi dan masih berkontribusi pada kehancuran gereja, kehancuran imamat, penghapusan kurban misa dan sakramen, hilangnya kehidupan religius, pengajaran naturalis dan teilhardian di universitas, seminari, dan katekese, yaitu suatu ajaran yang berasal dari liberalisme dan protestantisme yang berkali-kali dikutuk keras oleh magisterium gereja. Tidak ada otoritas, bahkan pucuk hierarki, yang dapat memaksa kita untuk meninggalkan atau mengurangi iman Katolik kita, yang dengan jelas diungkapkan dan dianut oleh magisterium gereja selama 19 abad. Kata Rasul Paulus, tetapi sekalipun kami, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan suatu Injil kepadamu, selain Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Surat Galatia bab 1 ayat 8. Bukankah itu yang dilakukan oleh Bapa Suci kepada kita hari ini? Dan jika kita dapat melihat kontradiksi tertentu dalam kata-kata dan perbuatannya, serta di dalam dikasteri, kita memilih mengikuti apa yang selalu diajarkan dan menolak hal-hal baru yang menghancurkan gereja. Tidak mungkin memodifikasi Lex Orandi secara mendasar tanpa memodifikasi Lex Credendi. Bagi Novus Ordo Missae, itu selaras dengan katekismus baru, imamat baru, seminari baru, gereja Pantekosta karismatik, yaitu semua hal yang bertentangan dengan ortodoksi dan pengajaran gereja yang abadi. Reformasi ini yang lahir dari liberalisme dan modernisme diracuni terus-menerus. Itu berasal dari bidat dan berakhir di dalam bidat, bahkan jika semua tindakannya tidak secara formal sesat. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi setiap orang Katolik yang cermat dan setia untuk mendukung reformasi ini atau tunduk padanya dengan cara apapun. Satu-satunya sikap kesetiaan kepada gereja dan doktrin Katolik dari sudut pandang keselamatan kita adalah penolakan kategoris terhadap reformasi ini. Itulah sebabnya, tanpa semangat pemberontakan, kepahitan, atau kebencian, kami mengupayakan pembentukan imam-imam dengan magisterium abadi sebagai panduan kami. Kami meyakini, selain dengan cara itu, kami tidak dapat memberikan pelayanan yang lebih besar kepada gereja Katolik yang kudus, kepada paus yang berdaulat, dan kepada generasi mendatang. Itulah sebabnya kami berpegang teguh pada semua yang telah diyakini dan dipraktikkan dalam iman, moral, liturgi, ajaran katekismus, pembinaan iman, dan lembaga gereja oleh gereja yang abadi, sebagaimana yang dikodifikasikan dalam buku-buku sebelum pengaruh modernis konsili. Ini akan kita lakukan sampai waktu di mana cahaya tradisi yang sejati menghilangkan kegelapan yang menutupi langit Roma abadi. Dengan melakukan ini, dalam rahmat Tuhan dan bantuan perawan Maria yang terberkati dan Santo Yosef serta Santo Pius ke-10,
Kami yakin untuk tetap setia kepada Gereja Katolik Roma dan semua penerus Petrus, dan menjadi fideles dispensatores mysterium Domini Nostri Yesus Christi in Spiritus Sancto, pelayan yang setia dari misteri Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Amin. Tanggal 21 November tahun 1974, Ekon, Swiss. Dari pernyataan tersebut amat jelas bahwa Monsignor Lefebvre meyakini Konsili Vatikan II membawa kerusakan bagi gereja. Oleh karena itu dia memilih untuk tetap setia pada ajaran gereja Katolik sebelum konsili dan menolak secara kategoris semua pembaruan Konsili Vatikan II, termasuk pembaruan liturgi Misa Novus Ordo. Tapi semua penolakannya terhadap pembaruan konsili dilakukan tanpa sikap pemberontakan. Artinya dia tetap mengakui otoritas Paus sebagai pemimpin gereja Katolik. Inilah sikap dasar dari Monsignor Lefebvre yang dipegang teguh hingga kematiannya. Sekarang banyak orang Katolik, termasuk saya, mudah mengambil sikap seperti Monsignor Lefebvre karena buah-buah kerusakan dari pembaruan konsili sudah begitu jelas dan mencolok. Begitu mencoloknya, sehingga hanya orang-orang yang terjebak pada sikap taat buta yang ekstrim atau kehilangan logika akal sehat saja yang masih percaya bahwa gereja Katolik baik-baik saja dan tetap sama dengan gereja yang diwariskan para rasul. Tetapi pada tahun 1974, saat Monsignor Lefebvre menyatakan sikapnya, buah-buah buruk Konsili Vatikan II belum begitu terlihat dan euforia terhadap aggiornamento masih sangat tinggi. Meskipun demikian, Monsignor Lefebvre sudah melihat bencana apa yang akan terjadi pada gereja Katolik sebagai akibat dari pembaruan konsili. Maka kita bisa yakin sikap tegasnya yang menolak pembaruan konsili adalah inspirasi dari Roh Kudus. Apakah sikap pembangkangan Monsignor Lefebvre ini membuatnya menjadi sama dengan Martin Luther? Sama sekali tidak. Gerakan reformasi Martin Luther dilakukan dengan menolak ajaran gereja yang apostolik dan membuat ajaran baru berdasarkan penafsiran pribadinya sendiri. Sementara Monsignor Lefebvre tetap setia pada seluruh ajaran gereja yang diwariskan selama 19 abad dan tidak membuat satu iota ajaran baru apapun. Demi membangun gerakan reformasinya, Martin Luther menolak otoritas gereja dan Paus sebagai pemimpinnya, sementara Monsignor Lefebvre memilih tetap ada di dalam gereja dan tetap mengakui otoritas Paus. Maka gerakan Martin Luther adalah bidat dan pembangkangan, sedangkan gerakan Monsignor Lefebvre adalah kemurnian iman dan kesetiaan pada gereja. Itulah perbedaan kontras dari keduanya. Keputusan Monsignor Lefebvre untuk menolak Konsili Vatikan II juga bersifat profetik. Jika berbagai pembaruan Konsili Vatikan II adalah bagian dari pemenuhan nubuat terjadinya kemurtatan besar di akhir zaman, maka sikap Monsignor Lefebvre yang menolak konsili dan upayanya membentuk imam-imam tradisional adalah bagian dari pemenuhan nubuat adanya sisa umat yang setia sebagai penerus gereja Kristus hingga akhir zaman. Dalam konteks nubuat terjadinya dikotomi kemurtatan besar dan sisa umat itulah kita dapat memahami sikap Monsignor Lefebvre yang menolak berbagai pembatasan oleh gereja konsili dalam membentuk dan mentahbiskan imam-imam tradisional. Sebaliknya, mereka yang melihat tindakan Monsignor Lefebvre sebagai pembangkangan atau bahkan tindakan skismatik, umumnya gagal memahami konteks pemenuhan nubuat tersebut. Sudah menjadi ciri khas para pendukung konsili bahwa mereka tidak mau dan tidak akan berani mengakui kondisi gereja Katolik saat ini sebagai bagian dari proses terjadinya kemurtatan besar. Sekarang dengan berbagai penyimpangan dan perlanggaran yang semakin parah di dalam gereja Katolik, kita dapat yakin bahwa dikotomi kemurtatan besar dan sisa umat memang sedang tergenapi sesuai nubuat kitab suci. Kitab suci mengajarkan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian juga Santo Thomas Aquinas dan Santo Robertus Bellarminus kurang lebih sepakat bahwa perintah yang bertentangan dengan iman atau membahayakan keselamatan jiwa dapat diabaikan. Oleh karenanya segala pembatasan dan sanksi kanonik yang dikenakan pada Monsignor Lefebvre dapat dipandang sebagai perintah yang menghalangi upaya untuk meneruskan eksistensi gereja Kristus di dalam sisa umat. Dengan kata lain,
perintah tersebut membahayakan iman dan keselamatan jiwa banyak orang, maka penolakan Monsinyur Lefebvre atas semua pelarangan dan sanksi tersebut dapat dibenarkan. Bahkan tindakan Monsinyur Lefebvre yang paling kontroversial, yaitu mentahbiskan 4 orang uskup tanpa seizin paus yang akhirnya mendatangkan hukuman ekskomunikasi baginya, juga dapat dipahami dengan baik dalam konteks ini. Seperti halnya lampu merah boleh dilanggar oleh ambulans yang membawa orang sakit karena alasan darurat demi keselamatan jiwa, demikian juga hukum kanonik yang memberi sanksi ekskomunikasi bagi pentahbisan uskup tanpa seizin paus menjadi tidak berlaku bagi pentahbisan tersebut. Keinginan kuat Monsinyur Lefebvre untuk mentahbiskan uskup dipicu oleh skandal doa bersama di Assisi pada tahun 1986. Kejadian itu menyadarkannya bahwa gereja konsili benar-benar sudah meninggalkan iman para rasul dan dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan gereja Katolik. Mengingat kesehatannya yang menurun dan SSPX harus memiliki uskup untuk kelangsungan eksistensinya, Monsinyur Lefebvre berupaya meminta persetujuan paus untuk mentahbiskan uskup tradisionalis bagi SSPX. Bahkan Monsinyur Lefebvre banyak memberikan kompromi demi persetujuan tersebut. Ini terlihat dalam protokol kesepakatan yang ditandatanganinya bersama Kardinal Ratzinger pada tanggal 5 Mei 1988, di mana Monsinyur Lefebvre bersedia mengakui validitas Missa Novus Ordo dan bersedia untuk belajar memahami Konsili Vatikan II tanpa berpolemik. Ini semua membuktikan bahwa Monsinyur Lefebvre sama sekali tidak memiliki niat untuk memisahkan diri dari gereja Katolik ataupun menolak otoritas Bapa Suci. Namun Roh Kudus ternyata tidak menghendaki kompromi semacam itu. Hanya dalam semalam, kesepakatan tersebut segera dibatalkan oleh Monsinyur Lefebvre setelah ia menyadari bahwa permintaan untuk mentahbiskan uskup ternyata tidak juga mendapatkan kepastian waktu. Dan alasan yang terpenting, ternyata Vatikan menginginkan Monsinyur Lefebvre menerima seluruh pembaruan konsili. Persyaratan ini tentu saja tidak dapat diterimanya, karena hal tersebut sama saja dengan membunuh SSPX. Monsinyur Lefebvre akhirnya membatalkan kesepakatan dan memilih untuk mentahbiskan uskup tanpa izin dari paus demi keberlangsungan ajaran iman tradisional gereja Katolik melalui imam-imam tradisionalis SSPX. 2 hari setelah pentahbisan uskup, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan jatuhnya ekskomunikasi pada Monsinyur Lefebvre. Dalam keadaan normal, memang pentahbisan uskup tanpa izin paus mendatangkan hukuman ekskomunikasi. Tetapi Monsinyur Lefebvre meyakini bahwa setelah Konsili Vatikan II, gereja Katolik ada dalam keadaan krisis. Dengan kondisi luar biasa tersebut, gereja memberinya peluang untuk mentahbiskan uskup tanpa izin paus dengan alasan situasi darurat demi kebaikan gereja dan keselamatan jiwa-jiwa. Tapi bagaimana dengan ekskomunikasi yang diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II? Bukankah Monsinyur Lefebvre secara resmi berada dalam status terekskomunikasi sampai akhir hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan terpisah dari gereja? Bagaimana kita dapat menjadikan orang yang terekskomunikasi sebagai teladan sikap iman kita? Salah satu cara terbaik untuk memahami masalah tersebut adalah dengan menggunakan tipologi Nabi Daniel dan bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Dengan cara demikian, kita tidak mengambil solusi atau cara pandang di luar dari apa yang sudah diajarkan Tuhan. Kemurtatan besar gereja Katolik tidak terjadi karena banyak orang Katolik yang rame-rame meninggalkan gereja, tetapi karena masuknya kesesatan modernisme melalui Konsili Vatikan II yang mengubah ajaran gereja Katolik sedemikian rupa sehingga menyesatkan semua orang Katolik yang mengikuti semangat konsili. Situasi ini membuat kita yang berusaha setia pada iman Katolik bagikan bangsa Israel yang hidup dalam pembuangan di tanah Babel, di tengah bangsa pagan dan di bawah pimpinan raja yang tidak mengenal Tuhan. Dengan demikian Daniel dan ketiga kawannya dapat menjadi tipologi bagaimana orang-orang Katolik yang setia pada imannya harus menjalani hidup dalam kondisi kemurtatan besar yang sedang terjadi di dalam gereja Katolik saat ini. Sama seperti Daniel dan kawan-kawan yang menolak menajiskan dirinya dengan makan makanan raja, demikian juga kita menolak untuk mencemarkan iman Katolik kita dengan semua pembaharuan konsili.
termasuk liturgi Misa Novus Ordo yang sekarang kita semua tahu itu adalah liturgi Misa Blasteran. Meski demikian, Daniel dan teman-temannya bukan pembangkang atau pemberontak. Mereka mengakui kekuasaan dan sekaligus mengabdi pada semua raja-raja Babel. Tetapi ketika raja memberikan perintah yang bertentangan dengan iman, mereka tidak ragu untuk menolaknya. Meski untuk itu mereka harus menerima hukuman. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang Katolik tradisionalis. Kita tetap mengakui paus dan seluruh hierarki serta tunduk pada otoritas mereka. Tetapi jika paus atau hierarki memerintahkan apapun yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, menghancurkan gereja, atau mencelakakan jiwa-jiwa, kita akan tegas menolaknya karena kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ketika Vatikan menuntut Monsignor Lefebvre untuk menerima pembaruan konsili sebagai bagian dari kesepakatan untuk mentahbiskan uskup, itu adalah perintah yang membahayakan eksistensi SSBX sebagai sisa umat yang setia. Karena di masa kemutatan besar Gereja Kristus berlanjut dalam sisa umat, maka perintah tersebut juga berarti membahayakan eksistensi Gereja Kristus dan sebagai konsekuensinya tidak perlu ditaati. Dengan demikian, Monsignor Lefebvre telah melakukan tindakan yang benar dengan mentahbiskan 4 orang uskup tanpa izin dari paus, meski untuk itu ia harus mendapatkan hukuman ekskomunikasi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka melawan perintah raja yang bertentangan dengan iman. Mereka semua dihukum mati. Ketiga kawan-kawan Daniel dimasukkan ke perapian, sedangkan Daniel dimasukkan ke kandang singa. Tetapi Tuhan mengintervensi hukuman tersebut dan menyelamatkan mereka dari kematian. Itu juga yang terjadi pada Monsignor Lefebvre. Sekalipun Paus Yohanes Paulus II mengumumkan jatuhnya ekskomunikasi sesuai hukum kanonik, berdasarkan tipologi Daniel dan kawan-kawannya, kita percaya Tuhan telah mengintervensi hukuman yang tidak adil terhadap orang pilihannya. Dengan demikian, Monsignor Marcel Lefebvre di mata Tuhan tidak menerima hukuman apa-apa. Kenyataan bahwa Monsignor Lefebvre meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1991 bertepatan dengan hari pesta peringatan Bunda Maria mendapat kabar gembira, seolah mengkonfirmasi hal itu. Jadi dalam iman kita bisa percaya bahwa sesungguhnya Monsignor Lefebvre tidak terkena efek dari hukuman ekskomunikasi yang dijatuhkan kepadanya secara tidak adil, dan dia meninggalkan dunia fana ini sebagai seorang pahlawan pembela ortodoksi iman Katolik yang terbesar setelah Santo Athanasius dari Alexandria. Ketika ditanya pendapatnya tentang Monsignor Marcel Lefebvre dalam sebuah konferensi, Uskup Agung Vigano mengatakan demikian, "Saya hanya dapat memandang Uskup Agung Lefebvre dengan kekaguman dan berterima kasih banyak atas kesetiaan dan keberaniannya. Keberanian dan kesetiaan yang tidak pernah gagal dalam menghadapi begitu banyak kesulitan, permusuhan, dan bahkan kegigihan dari pihak hierarki yang berupaya memenangkan ide-ide modernitas dan disusupi oleh pendukung masonik dari proyek perusakan urat nadi gereja tanpa preseden dengan cakupan yang menghancurkan sebagaimana yang kita sadari hari ini dalam konsekuensi ekstrimnya. Uskup Agung Lefebvre harus dilihat sebagai orang suci, bukan sebagai skismatis, sebagai seorang misionaris dan pengaku iman yang tekun, pembela tradisi, imamat, dan misa Katolik yang bersemangat. Ia menghadapi sanksi berat, termasuk ekskomunikasi, karena ia meyakini harus lebih mentaati Allah daripada manusia demi menjaga dan mentransmisikan tradisi ketimbang merangkul doktrin-doktrin modernis. Pandangan Uskup Agung Vigano tentang Monsignor Lefebvre 100% benar. Bukan mustahil apabila rejim Konsili Vatikan II yang membawa kemutatan besar ini telah tumbang atas kehendak Tuhan dan seluruh pengaruh ajaran konsili termasuk Misa Novus Ordo dihapuskan serta dokumen-dokumennya dibuang ke tempat sampah, Monsignor Marcel Lefebvre adalah orang pertama yang paling layak untuk dikanonisasi dan sekaligus mendapatkan gelar Doktor Gereja. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey. Santo Marcel Lefebvre, doakanlah kami. Santo Pius ke-10, doakanlah kami.